Halo, perkenalkan nama saya Misila Lupa, NIM 246111131, kelas C3, Program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat program mata kuliah pemrograman berorientasi objek dan praktikumnya di aplikasi NetBeans. Di sini saya akan masuk ke dalam aplikasi NetBeans. Di sini sudah tampil dan kita tunggu proses sebelum kita akan membuat programnya. Di sini saya sudah membuat sebuah proyek yang bernama Uki Toraja. Di Uki Toraja ini terdapat 3 kelas, yaitu dosen, mahasiswa, dan pegawai. Dan masing-masing dari kelas ini saya akan menjelaskan per barisnya. Yang pertama, kita masuk ke dalam kelas dosen. Dari baris ke-11 adalah publik kelas dosen yang mendefinisikan sebuah kelas bernama dosen dan bersifat privat. Dari baris ke-12 adalah variabel nama bertipe string dan bersifat privat. Baris ke-13 adalah variabel hidden bertipe string dan bersifat privat, sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas dosen saja. Baris ke-14 variabel prodi bertipe string dan bersifat protection.
baris ke-16 sampai 20 ini adalah program konstruktor yang akan dipanggil saat membuat sebuah objek dosen. Kemudian baris ke-22 sampai 26 ini adalah sebuah metode untuk menampilkan data dosen ke layar, dan baris ke-29 adalah penutup. Lanjut, kita akan masuk ke dalam kelas mahasiswa. Di sini juga saya akan menjelaskan per baris dari program yang saya sudah buat. Dimulai dari baris 11, yaitu mendefinisikan sebuah kelas bernama mahasiswa dengan akses publik. Baris 12 sampai 14 ini adalah perintah nama, STB, jurusan, tahun masuk, dan IPK. Masing-masing memiliki tipe string dan bersifat privat. Baris 16 sampai 23 ini adalah konstruktor, dipanggil saat membuat objek mahasiswa. Ditujukan adalah untuk memberi nilai awal pada objek mahasiswa. Baris ke-23 sampai 33 adalah metode tanpa nilai balik digunakan untuk menampilkan data mahasiswa atau mencetak nama mahasiswa, nomor STB, jurusan, tahun masuk, dan IPK, dan ditutup dengan garis pemisah. Kemudian kita lanjut ke kelas pegawai. Di kelas pegawai ini saya juga akan menjelaskan per barisnya, karena program ini saya sudah ketik sebelumnya. Baris ke-11 yaitu mendefinisikan kelas bernama pegawai. Kelas ini menjadi tempat blueprint. Kemudian baris ke-12 yaitu variabel nama bersifat publik, biasanya diakses di mana saja. Baris ke-14 variabel NIP bersifat privat, hanya bisa diakses di dalam kelas pegawai saja. Baris ke-13 atau 14 yaitu variabel protection, yaitu variabel divisi bersifat protection, bisa diakses oleh kelas dalam publik yang sama. Dari baris ke-16 sampai 20 ini adalah konstruktor yang dipanggil ketika membuat objek baru, atau baris ini memindahkan nilai dari parameter ke dalam variabel objek. Baris ke-21 sampai 25 ini adalah sebuah metode yang berfungsi untuk mencetak data pegawai ke layar, atau juga menampilkan sebuah nilai dari variabel, yaitu nama, NIP, dan definisi. Dan yang terakhir adalah baris ke-27 dan 29, yaitu hanya garis pemisah. Berikutnya kita akan masuk ke dalam Bukit Raja. Di Bukit Raja ini adalah sebuah berfungsi sebagai program utama tempat program akan dijalankan. Di sini sebelum saya menjalankan sebuah programnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa baris
ke-13 sampai 14, yaitu komentar yang menjelaskan bahwa arges adalah argumen pada command line. Baris ke-16, yaitu metode yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Kemudian baris ke-17, baris ke-17 ini yaitu definisi variabel objek bernama dosen dan memanggil konstruktor kelas dosen, atau objek ini sekarang menyimpan data dosen yang bernama dosen, NIP, dan prodi. Baris ke-19 adalah membuat objek mahasiswa yang bernama MAS atau parameternya nama, NIM, dan prodi atau tahun masuk atau IPK. Objek ini menyimpan seluruh data mahasiswa. Selanjutnya, baris 21 membuat objek pegawai bernama PWG dan parameternya yaitu nama pegawai, NIP pegawai, dan definisi. Selanjutnya, baris ke-23 sampai 30 yaitu mencetak judul data dosen. Baris ke-23 sampai 24 adalah sebuah mencetak judul data dosen atau memanggil metode cetak data memilih objek dosen. Semua data tersebut akan tampil di konsol. Kemudian baris ke-23 sampai 24 mencetak judul data mahasiswa dan memanggil metode cetak milik objek mahasiswa. Baris ke-26 sampai 27 menampilkan data pegawai dan mencetak data objek pegawai. Terus yang terakhir yaitu menutup kelas main, menandakan akhir metode main dan akhir kelas. Di sini semua project saya sudah jelaskan dan di dalamnya 3 kelas saya sudah jelaskan. Di sini saya akan menerang apakah program yang saya sudah jalankan berhasil atau tidak. Baik, hasilnya atau run yang saya sudah run itu atau jalankan sudah muncul, dan di sini menampilkan data dosen yaitu nama dosen, NIP, prodi, ataupun data mahasiswa. Dia juga mempunyai nama, jurusan, tahun masuk, IPK. Dan sebaliknya data pegawai di sini ada nama pegawai, NIP, definisi. Berarti program yang saya jalankan sudah sukses. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan mengetik. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.